kemarin saya beli tape di tukang tape yang kebetulan lewat di depan rumah. Tape adalah singkong yang difermentasi. Dulu istri saya pernah bilang, setelah buat bolu pisang, dia mau buat bolu tape. Waktu lihat tukang tape, saya ingat omongan istri saya dan langsung beli. Saya beli 1 kilogram, harganya Rp15.000. Terus besoknya istri saya langsung buat bolu tape dan rasanya enak banget. Mungkin karena tape itu berasal dari singkong, jadi tekstur bolunya sedikit lebih padat daripada bolu pisang. Terus minggu kemarin teman-teman kantor saya pikir saya sedang sakit, padahal saya sehat. Awalnya saya kirim pesan ke atasan saya di hari Senin. Di pesan itu saya bilang saya demam sedikit, jadi nggak bisa ke kantor. Nah, mungkin karena itu atasan saya pikir saya sakit yang berat. Terus dia dan teman-teman kantor yang lain kirim saya masakan dan buah-buahan. Saya dapat masakan dan buah-buahan banyak banget. Waktu terima makanan itu saya bingung, kok semua pikir saya sakit. Terus saya tanya ke atasan saya, tapi atasan saya nggak kasih jawaban yang jelas. Minggu kemarin saya panggil tukang AC ke rumah, karena AC di rumah sudah waktunya dicuci. Sebenarnya saya agak ragu panggil tukang AC karena takut risiko kena virus corona. Tapi kalau AC-nya nggak dibersihin, nanti sirkulasi udara di rumah saya juga nggak bagus. Kalau AC nggak dicuci, nanti udara yang keluar nggak dingin dan biasanya ada air yang netes keluar dari AC-nya. Pertama, tukangnya bersihin mesin AC yang ada di dalam. Terus dia juga bersihin mesin AC yang ada di luar. Biayanya murah loh, sekali cuci cuma Rp60.000. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Akhir-akhir ini saya suka nonton animasi di YouTube. Animasi yang saya tonton bukan animasi dari Jepang loh, tapi animasi buatan Indonesia. Waktu nonton animasi-animasi ini, saya pikir kayaknya animasi ini bisa dipakai untuk belajar bahasa Indonesia. Beda dengan animasi dari Jepang, animasi ini punya karakter yang beda. Durasinya pendek, terus isi ceritanya juga nggak berat. Jadi karena itulah saya pikir animasi ini bisa dipakai untuk belajar. Durasinya rata-rata antara 1-5 menitan. Ada juga animasi yang panjang sih, tapi sedikit banget. Untuk belajar kayaknya banyak orang yang lebih suka nonton video yang pendek ya. Nah, kalau isi ceritanya juga nggak berat. Nggak berat itu maksudnya waktu nonton kita nggak perlu banyak pikir tentang konfliknya atau hubungan antar tokohnya. Isi ceritanya kebanyakan tentang kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Terus kita juga bisa lihat bahasa Indonesia yang dipakai antar orang yang berteman akrab. Walaupun saya bilang animasi ini bagus untuk belajar, tapi kayaknya untuk orang asing yang baru pertama kali belajar bahasa Indonesia, ada juga bagian-bagian yang susahnya. Misalnya penggunaan bahasa anak muda atau bahasa slang. Mungkin perlu waktu untuk bisa ngerti bahasa-bahasa seperti ini. Selain itu, ceritanya juga banyak berkaitan dengan masalah sosial di Indonesia. Jadi kalau nggak pernah tinggal di Indonesia, ada kemungkinan susah untuk ngerti konteksnya. Walaupun ada bagian yang susahnya, tapi kalau kita dengarkan dengan santai dan bisa kompromi dengan konteks sosial yang susah, pasti bisa jadi input belajar yang bagus. Jadi, habis ini saya akan kenalin 3 judul animasi dari Indonesia yang saya suka ya. Semoga salah satunya ada yang cocok dengan gaya belajar kalian. Animasi pertama adalah animasi yang saya paling suka. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah
Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.